terakhir. Saya akan lanjut. Minta perhatian para paslon, ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Harap tetap dijawab dengan konkret dan tidak normatif. Jawaban pertama saya berikan kesempatannya kepada paslon 3. Bapak-bapak dan ibu, semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang paling tepat memimpin Jakarta. Jika memang nanti Anda yang terpilih untuk menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres di tahun 2019? 30 second, 30 detik untuk menjawab. Silakan paslon ketiga. Ketika kami mendapatkan tugas untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, maka ini adalah amanat untuk dituntaskan. Dan amanat dari Bapak Prabowo, dari Bapak Sohibul Iman adalah memimpin Jakarta tuntas 5 tahun. Bukan sekedar memimpin barangnya, tapi membangun akhlak karakternya dan membuat Jakarta bersatu dalam kebinekaan. Itu yang menjadi amanat yang akan kita tuntaskan selama 5 tahun. Waktunya habis Pak Anies dan Pak Sandi. Baik, pertanyaan yang sama diajukan kepada paslon 1. Jika memang nanti Anda terpilih menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres ataupun cawapres tahun 2019? Silahkan. Kami ada di sini untuk berkompetisi, mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memperjuangkan warga Jakarta. Inilah mengapa kita semua hadir di sini. Saya pikir sudah jelas, kami akan fokus dengan strategi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta ini. Dan kami ingin sekali didengarkan oleh rakyat bahwa program-program yang kami tawarkan benar-benar akan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terima kasih. Bagus Bu Silvi, terima kasih. Kita berikan pertanyaan yang sama. Harap tenang hadirin. Kita berikan waktu yang sama 30 detik kepada paslon kedua. Jika memang nanti Anda yang terpilih menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres tahun 2019? Silakan. Jiwa raga kami, pikiran kami, kita curahkan untuk warga Jakarta. Kami adalah pelayan warga Jakarta. Dengan tulus kerja kami untuk Jakarta. Kita ingin menjadikan Jakarta atau ibu kota yang bisa dibanggakan oleh Republik ini, oleh anak negeri ini. Oleh karena itu, perjuangan belum selesai. Kami ingin 5 tahun lagi ngabdi untuk Jakarta. Waktunya habis Pak Jarod. Baik, hadirin, inilah akhir dari seluruh debat perdana Pilkada DKI Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita tepuk tangan untuk semua paslon dan kita semua. Baik, sebentar, silahkan duduk dulu para paslon. Kita tahan pendukung paslon, kita tahan. Dari jawaban serta argumen para paslon, Anda bisa menilai mana yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Kalaupun belum bisa, ditahan pendukung para paslon. Kita tadi sudah sepakat di awal ya, Kalaupun Anda belum bisa menentukan, Anda masih punya waktu karena akan ada 2 debat lagi, yaitu tanggal 27 Januari dan 10 Februari. Tapi siapapun yang terpilih untuk memimpin Jakarta, yang harus dikedepankan adalah menghormati perbedaan pendapat serta mengusung Jakarta yang teduh bagi semua. Dan ini tentunya juga berlaku bagi netizen yang harus lebih bijak menggunakan jari jemarinya. Untuk itu saya mengundang para pasangan calon untuk turun guna menegaskan soal komitmen damai selama proses pilkada ini berlangsung. Silakan para paslon turun dan kemudian boleh saling bersalaman sekarang menunjukkan komitmen damai. Mewakili KPUD DKI Jakarta dan stasiun televisi penyelenggara TV One, Net TV dan Japos TV, saya Ira Kusna mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 15 Februari Anda menggunakan hak pilih
untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik lagi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Lama 1 menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Ya, saya mau tanya, saya juga heran hasil audit terakhir, namanya dana bergulir itu sudah di stop. Karena di zaman Bu Sirvi masih jadi wali kota, Pak Foke masih gubernur, itu macet ratusan miliar. Dan beberapa penerima dana bergulir ini masuk penjara. Makanya saya dievaluasi, kami kembalikan evaluasi kepada Bank DKI. Nah, kami tidak mengerti bagaimana caranya. Lalu tadi juga pasangan calon 1 katakan meluncurkan kartu 1 Jakarta. Kami sudah luncurkan dengan Bank Indonesia Juni tahun lalu, nama itu kartu Jakarta One. Namanya non tunai, kartu non tunai terintegrasi, itu tidak bisa sembarang buat nama tanpa persetujuan Bank Indonesia. Jadi saya bingung bagaimana pasangan nomor 1 mengeluarkan program-program ide-ide yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dan lebih baik mengkopi kami bolak-balik nama. Nggak bisa. Makanya saya mau tanyakan solusinya seperti apa. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada pendukung paslon kedua. Paslon 1, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Itu sebabnya saya mengeluarkan 1 Jakarta. Kenapa? Karena saya melihat sendiri. Saya tahu betul di dalam belum jalan. Karena itulah saya mengatakan, saya sudah siapkan aplikasi ini dan saya sudah siapkan apa yang perlu dilengkapi. Bicara di sini kartu Jakarta Pintar, di sini ada education report. Bicara KJS ada medical report. Bicara transportasi, bicara bagaimana ini juga bisa menjadi ATM, dan yang paling penting lagi, kita nggak repot. Data semua berada di sini. Dan saya yakin bahwa kalau kita memiliki 1 Jakarta ini, sekali lagi, bukan hanya melaunching, tetapi realisasinya terbukti. KJP saja banyak keluhan. Kenapa sampai terlambat KJP? Kenapa orang harus sengsara? Padahal pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Disinilah yang saya ingin, kenapa kita sepakat, Mas Agus dengan saya, Mpok Silvi, ingin mengeluarkan 1 Jakarta yang akan terrealisasi dengan nyata, bukan sekedar melaunching saja dan kemudian mengeksposnya dalam media sosial, tapi kenyataannya tak berguna. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik untuk warga Jakarta yang makin insya Allah sejahtera. Insya Allah kami amanah. Kita tahan dari pendukung paslon 1. Pendukung paslon 1. Saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Itu yang saya sampaikan. Saya bilang pasangan nomor 1 ini kelihatan tidak ngerti peraturan keuangan. Kita kan kerjasama dengan OJK juga. Kami ingin seluruh Jakarta ini cashless society. Makanya OJK dengan BI mengeluarkan rekening bank, nama itu tabunganku. Setor 20.000 di bank besar boleh buka rekening. Nah, kenapa kartu Jakarta One itu sudah jalan? Ini soal cetak saja. Kenapa BI memberikan izin pada kami? Karena kami sudah punya database. Semua KJP ada 692.000 pemegang. Semua pemegang rumah susun, semua yang naik bus Transjakarta, semua UMKM, semua PKL itu sudah kami daftarkan. Nah, karena itulah BI mengizinkan kami menerbitkan kartu Jakarta One, dan bank-bank yang lain sudah MOU dengan kami, baik BCA, Mandiri, mereka mendukung. Backbone-nya siapa? Bank DKI. Tapi datanya ada di Dinas Kominfo. Jadi saya kira kurang mengerti peraturan keuangan. Waktunya habis. Baik. Paslon 1 langsung saja. Paslon 1 Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Inilah masalahnya. Pemimpin yang selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Pertama tadi pertanyaannya, bagaimana meyakinkan agar masyarakat tidak masuk penjara? Selalu otaknya bagaimana masyarakat tidak masuk penjara. Bagaimana pertanyaannya kalau mereka berhasil? Tidak pernah ditanyakan. Tadi pemberdayaan RT RW 1 miliar, Pak Jarod pertama-tama menyampaikan pertanyaan tadi seperti itu. Pak Basuki juga menyampaikan bagaimana nanti untuk bantuan modal usaha atau dana bergulir. Tetapi yang perlu kita yakin di sini adalah tujuannya benar, membantu mengembangkan UMKM. Kami bergerilya selama 3 bulan, semua mengatakan kami sulit modalnya Pak, kami tidak diperhatikan.
Kami berkeliling juga, semua komunitas RT RW mengatakan kami tidak diperankan sebagaimana mestinya. Kami ingin berinisiatif, kami tahu lingkungan kami puluhan tahun tinggal di sini. Dan itulah mengapa kami ingin berdayakan RT RW, karena kami yakin bersama rakyat Jakarta akan maju. Baik, itu tadi tanggapan. Tolong pendukung nomor 1 ditahan, kita akan lanjut. Baiklah, tadi tanggapan dari paslon 1 mengakhiri putaran pertama. Kita akan lanjut. Saya tidak akan melanjutkan kalau belum diam dari para pendukung pasangan calon. Baik, saya akan lanjutkan kepada putaran selanjutnya di segmen ini. Kesempatan bertanya diberikan kepada pasangan calon ketiga. Silakan bertanya kepada pasangan calon kedua. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Bicara tentang sosial ekonomi adalah bicara tentang manusia, dan artinya kita meningkatkan mutu manusianya. Sudah berkali-kali garis bawahi, kami mengatakan berkali-kali sejak dulu, konsentrasi pada manusia, jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik, silakan paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Karena kalau strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik, jembatan, segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang. Orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah, kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seat pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau, ini benda mati, iya, tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah, makanya kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa tau nggak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen di kampus itu ya teori, cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi nggak ada actionnya. Kalau kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur, ya harus membangun, harus ada fisik supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah, saya kira pasangan nomor 3 memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Waktunya habis, Pak Basuki. Ya. Kemungkinan memecah belah. Baik, ini paslon 3, giliran Anda menanggapi. Pendukung paslon 2, paslon 3, giliran Anda menanggapi dan waktu 1 menit, silakan. Saya rasa sederhana, pertanyaannya bagaimana membangun manusia. Jawabannya nggak nyambung sama sekali. Karena itu Pendukung Pak Basuki paslon 3. Karena itu Pak Basuki, jangan hanya kerja, harus punya gagasan, harus punya kata-kata, karena 2 itu memberikan narasi. Dan Bung Karno mengatakan, banyak bicara, banyak bekerja. Bukan hanya banyak bekerja tanpa bicara. Tugas pemimpin mengirimkan pesan, dan itu menggunakan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, maka Anda akan memecah belah warga Jakarta. Hormati kata-kata. Dan saya segera bawahi, bangun pendidikan ini penting. Kenapa? Karena kami melihat pendidikan lebih dari sekedar soal persekolahan. Salah satu masalah transportasi di Jakarta adalah karena para pengemudi tak pernah mengalami proses pendidikan, peningkatan mutu profesi. Kami akan melihat pendidikan lebih luas dari soal habis, sekolah. Pak Anies. Terima kasih. Ya, langsung saja ditahan pendukung paslon 3. Oke. Para pendukung, kita tenang untuk kita bisa melanjutkan sesi ini. Terima kasih. Langsung paslon 2, Anda dapat menanggapi kembali selama 1 menit. Ya, itu yang saya sampaikan, bahwa
Tidak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan tidak membangun infrastrukturnya. Misal kita bicara soal sopir bus, nah kami melakukan apa? Transjakarta mengambil alih semua, tetapi sopir yang kerja di bawah Transjakarta walaupun tetap milik swasta, kami bayar rupiah per kilometer, dapat 2 kali UMP. Karena kami sadar perusahaan yang lama itu tidak mampu menggaji 2 kali UMP. Dan apalagi yang kami katakan, visi kami terukur dengan angka. Apa angka itu? Itulah indeks pembangunan manusia. Makanya jangan heran Jakarta nomor 1. Malahan kita terima 4 piagam dari Bappenas. Belum pernah di Republik ini sebuah provinsi mendapatkan 4 piagam sekaligus dalam hal pembangunan manusia. Dan itu diperoleh oleh DKI. Terima kasih. Baik, waktunya sudah cukup. Harap tenang pendukung paslon kedua, ya. Hadirin yang ada di ruangan ini, saya tahu situasinya mulai panas, tapi kita tetap mengacu kepada tata tertib supaya jalannya memang lebih lancar dan kita sesuai waktu. Seperti yang kita sepakati di awal. Baik, kita langsung saja masuk ke putaran terakhir di segmen kelima ini. Kesempatan bertanya saya berikan kepada pasangan calon pertama. Silakan bertanya kepada pasangan calon ketiga. Waktu Anda 1 menit dari saat dimulai. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Anies. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak bahwa Jakarta ini kok ketegangan sosial, keamanan, kriminalitas boleh dikatakan termasuk yang terburuk di kota besar di dunia. Bapak kebetulan sebagai seorang pendidik tentu punya kisi-kisi yang baik bagaimana supaya ketegangan sosial, kriminalitas tidak meningkat, sehingga kita betul-betul pingin Jakarta ini nyaman, aman, kemudian tidak terganggu, tidak ada pelecehan, kemudian juga bagaimana masyarakat ini juga ya merasa Jakarta ini layak untuk dihuni. Terima kasih. Baik, waktunya kurang dari yang ditetapkan, tapi kita bisa langsung saja kepada paslon 3. Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita mari sadari, hadirnya pemimpin adalah untuk bisa membuat suasana bersama bagi semua, persatuan. Karena itu, pemimpin justru harus bisa berdialog dengan semua, berbicara dengan semua. Karena saya ingin garis bawahi, damai bukan ditandai dengan tiadanya kekerasan, damai ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Dan ini bukan teori, justru ini adalah aplikasi praktek. Karena itu yang dimunculkan nomor 1, lapangan pekerjaan bagi semua. Lapangan pekerjaan membuat orang memiliki karya, memiliki harga diri. Yang kedua, memastikan interaksi antar warga terbangun dengan baik. Di seluruh wilayah Jakarta dibangun interaksi. Lewat apa? Kegiatan olahraga, kegiatan kesenian di tiap kampung-kampung di Jakarta, kegiatan kebudayaan. Jakarta menjadi kota yang hidup, warganya berinteraksi satu sama lain di tingkat yang paling bawah. Yang tidak kalah penting, di tingkat Jakarta sendiri, kita akan pastikan bahwa Jakarta bukan saja milik mereka yang di atas, tapi milik semua. Kita akan tegas untuk urusan penggusuran, tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Dan ini adalah cara kita menghadapi Waktunya masalah habis, itu. Pak Anies. Langsung saja saya minta kembali kepada paslon 1. Ditahan. Tadi kita sudah sepakat para pendukung paslon 3 harap ditahan. Kita berikan waktu kepada paslon 1 untuk kembali menanggapi dalam waktu 1 menit. Silakan. Terima kasih Pak Anies. Tadi sudah dijelaskan mengapa dan apa saja alasan yang memungkinkan terjadinya ketegangan sosial dan kriminalitas. Pertanyaan kami sebenarnya adalah bagaimana cara Bapak jika terpilih menjadi gubernur ya untuk meyakinkan bahwa keamanan di kota Jakarta ini terjaga dari kriminalitas, dari aksi-aksi yang
radikal, ancaman secara fisik, security dalam arti besar, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun, Jakarta sebagai kota megapolitan yang kita tahu dengan segala kompleksitasnya, kita bisa membandingkan Jakarta dengan New York dan lain sebagainya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga Jakarta semakin aman, orang datang itu benar-benar nyaman karena ingin mencari pendidikan yang baik, ingin bekerja yang baik, dan terhindar dari segala bentuk ancaman yang menghantui mereka sehari-hari. Disinilah kita ingin mendengarkan bagaimana secara teknis ataupun operasi yang Pak Agus, dilakukan. waktunya habis. Paslon 3 silakan menanggapi dalam waktu 1 menit. Pelanggaran hukum akan berulang jika dibiarkan. Pelanggaran hukum harus dihadapi dengan tindakan hukuman yang tegas. Saya dan Bang Sandi bukan bagian dari masalah. Kami tidak punya kaitan dengan persoalan masa lalu di kota ini. Justru kebaruan yang kami tawarkan adalah kebaruan yang sanggup berhadapan dengan siapa saja tanpa kompromi, dengan keyakinan, transparansi, kebenaran di pihak kami. Karena itu yakinlah, 10 tahun kita pernah mengalami Indonesia dipimpin di mana suasananya justru orang yang melanggar didiamkan. Kami bukan bagian dari itu. Kami justru bagian dari yang ingin memastikan di Jakarta Anda melanggar, Anda dihukum. Anda pikiran berbeda, kita berdialog. Tapi kalau Anda memaksakan pikiran, Anda berhadapan dengan hukum, dan kami nol kompromi pada pelanggar hukum, siapapun juga, dimanapun juga, kapanpun juga. Waktunya habis. Baik, silahkan kalau dari para pendukung pasangan calon kita boleh tepuk tangan karena ini adalah akhir dari sesi kelima. Dan tanggapan tadi dari pasangan calon ketiga mengakhiri sesi kelima. Acara debat ini menuju titik akhir, tapi kami masih punya 1 sesi lagi. Tetaplah bersama